Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video lagi dengan penuh sukacita saya. 12 prinsip dasar animasi pada serial kartun SpongeBob yang distudioi oleh Nickelodeon. Yang pertama, Squash and Stretch. Squash and Stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan Squash and Stretch bisa pada animasi benda hidup maupun benda mati. Dan yang saya ambil dari kartun ini, ya kartun yang saya ambil ini kartun SpongeBob ya. Pada skin SpongeBob jatuh dari langit, bukan dari langit sih, atau terlempar. Dan itu mengenai tanah, itu ada efek lentur pada kartun SpongeBob tadi. Nah, kedua adalah anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda, yang artinya tanda ini adalah sikap awal ataupun ancang-ancang sebelum mau bergerak, kayak seperti mau melompat ataupun mau terbang, mau bersin dan lain-lain. Dan di sini saya contohkan pada skin SpongeBob yang mau bersin dikarenakan mungkin ada debu yang masuk ke dalam dirinya, seperti itu. Yang ketiga adalah staging. Staging dalam animasi sebagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam skin. Prinsip ini berkaitan dengan posisi kamera, pengambilan gambar dengan sudut pandang seperti memperbesar muka untuk memperlihatkan kesedihan ataupun raut wajah yang lain. Dan di sini saya memberi contoh pada skin SpongeBob, yakni Squidward yang berwajah geram atau marah terhadap SpongeBob. Yang keempat adalah strike ahead and pose to pose. Strike ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between antar keyframe dilanjutkan oleh animator lain. Yang artinya strike ahead adalah seperti contohnya seperti menambahkan efek ataupun efek yang terarah, kayak api unggun yang mengarah ke atas, terus ledakan dan lain-lain. Terus yang pose to pose ini adalah seperti langkah melompat dari titik satu ke titik yang lain, ataupun bisa ke gambar satu gambar yang lain, atau bergerakan seperti kurang lebih seperti itulah. Yang kelima adalah follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Di sini saya memberikan contoh Squidward dipukul oleh Gary, dan ini menunjukkan seperti gerakan dari wajahnya seperti ini. Yang keenam, slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Di sini saya mengambil skin yakni Squidward yang berjalan dari cepat ke lambat. Ya.
Seperti itu. Yang ketujuh adalah art. Art ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Di sini seperti halnya ada relnya mungkin ya. Dan saya contohkan di animasi SpongeBob ini, yakni selang yang tidak terkendali seperti melayang-layang ya, atau melekuk-lekuk. Dan ini videonya. Yang kedelapan, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Contohnya seperti kaki dan tangan sama-sama bergeraknya. Jadi tidak ada yang kaki diam terus tangan bergerak, atau sebaliknya yang sama-sama bergeraknya. Di sini saya mengambil contoh di skin SpongeBob ini adalah skin dimana Squidward di dalam rumahnya ya. Yang kesembilan, timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa kita sebut dengan istilah in between. Pada kali ini saya akan mencontohkan atau memberitahu pada skin SpongeBob yang Squidward kaget melihat palet warnanya terjatuh atau terlempar di lukisannya. Seperti itu. 10. Exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Contohnya seperti raut wajah sedih dibuat semakin sedih, raut wajah senang dibuat semakin senang, raut wajah kaget dibuat seperti semakin kaget, seperti itu, kayak komedi, kayak di One Piece ya, seperti itu. Yang saya contohkan ini adalah di skin SpongeBob. Squidward terkaget-kaget melihat lukisannya tadi yang tertumpah palet cat tadi. Lukisannya tertumpah cat, menjadikan lukisannya itu jelek atau rusak gitu. Yang ke-11 adalah solid drawing. Solid drawing ini adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya. Dan di sini saya akan memperlihatkan skin di SpongeBob tentang bagaimana penggambaran antar karakter. Dan di sini saya menunjukkan beberapa karakter yang ada di serial animasi SpongeBob ini. Ini ada Squidward, SpongeBob, dan mungkin penduduk Bikini Bottom yang lainnya sedang berada di Krusty Krab. Ini adalah appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Tapi yang kita mengidentifikasi ini adalah animasi buatan Nickelodeon dari Inggris. Juga bisa diidentifikasi secara baik juga, penggambarannya secara detail dapat. Dan ini saya tunjukkan di skin yang tadi berada di Krusty Krab. Banyak warga Bikini Bottom, SpongeBob, dan Squidward itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.